Saudara, 48 orang warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran pada gelombang kedua tiba di Indonesia. Sedangkan 37 orang WNI lainnya akan dipulangkan ke Indonesia dalam waktu dekat. 48 orang WNI yang dievakuasi dari Iran tiba pada Rabu malam dalam 3 jadwal penerbangan. 18 diantaranya seharusnya tiba pada Selasa malam, namun tertunda karena tertahan di Qatar akibat penutupan operasional bandara. Masih ada 37 WNI lagi yang akan dipulangkan dalam waktu dekat, karena saat ini operasional bandara di Qatar sudah mulai kembali beroperasi. Telah tiba total 49 evakui, terdiri dari 48 WNI dan 1 warga negara Iran, spouse pasangan dari warga negara Indonesia. Jadi total selama 2 hari ini kita sudah bisa memulangkan ke Indonesia 60 evakui, dan kita sedang menunggu sisa 37 lainnya yang saat ini masih ada di Baku untuk penerbangan menuju ke Indonesia. Di sisi lain, saudara, perang Iran dan Israel memberi dampak geopolitik terhadap dinamika ekonomi global tak terkecuali di Indonesia. Walaupun kedua negara telah sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata, pemerintah Indonesia harus mengambil ancang-ancang untuk segera memungkinkan yang ada. Pasca pengumuman gencatan senjata antara Iran dan Israel Selasa lalu, pemerintah Indonesia terus memonitor segala kemungkinan yang akan terjadi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, dampak yang paling menjadi perhatian adalah harga minyak dunia jika perang Iran-Israel terus terjadi. Apalagi ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran beberapa waktu lalu sempat membuat harga minyak naik. Bagi pemerintah, dampak yang terkait dengan harga minyak menjadi perhatian. Tetapi kelihatannya harga minyak masih di antara 72 itu relatif kita belum bisa memberikan komentar. Kita lihat saja. Kemudian kalau Selat Hormuz tentu 30% daripada minyak melalui itu, dan yang akan berdampak itu di Asia Tenggara karena salah satu market terbesar mereka adalah ke China. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakri menyatakan, pemerintah terus mendorong seluruh pihak untuk menempuh jalur diplomasi demi menjaga perdamaian dan menjaga kestabilan ekonomi global. Terkait ketegangan antara Iran dan Israel, ia menyebut dalam segi perdagangan pemerintah harus terus membuka semua kanal perdagangan dan mempersiapkan diri untuk semua skenario. Diplomasi harus, kan memang selalu kita kan menggunakan diplomasi, tapi kita mesti membuka semua kanal dan siap dengan segala macam senario. Yang penting kita mesti percaya bahwa konsumsi domestik kita cukup kuat dan harusnya kita bisa maju. Harga minyak itu kan selalu bukan hanya supply and demand, tapi juga ekspektasi masa depan supply demand-nya seperti apa. Nah, melihat dari bisa dibilang kisruh di Timur Tengah, kelihatannya sudah mereda, tapi kita nggak pernah tahu. Jadi Indonesia mesti siap sekali lagi. Iran dan Israel sepakat melakukan gencatan senjata mulai Selasa 24 Juni lalu. Sebelumnya, ketegangan sempat memuncak usai Amerika Serikat ikut cawe-cawe dan menyerang 3 fasilitas nuklir milik Iran. Tim Liputan, Kompas TV.